Kalau saya dulu diajak teman ke gereja itu Pak, itu bukan buat ibadah Pak, Iya. buat berantem Pak. Jadi saya bawa rantai, bawa pisau, macam-macam Pak ke gereja dari saya kecil Pak, dari SMP. Shalom, salam sehat para sahabat Narwaktu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga selalu sehat, diberkati Tuhan di awal Februari 2025 ini. Kali ini kami mengundang dua orang pendeta muda yang menurut saya figur anak muda yang inspiratif, yang keduanya juga pendeta. Yang pertama adalah pendeta Dr. Kevin Chiu, SEMTH. Minggu yang lalu sudah pernah juga kami tampilkan di podcast Majalah Narwaktu, karena ini figur yang pernah mendapat rekor muri sebagai dokter paling muda di Indonesia. Itu yang kami dapat informasi. Yang kedua adalah pendeta Indra Sihaloho, SIKOM, Magister Teologia. Mereka ini aktif melayani di Jemaat Kristen Indonesia Overflow Jakarta. Tapi yang menarik yang akan kita angkat dalam perbincangan podcast kali ini mereka sangat peduli untuk melayani anak-anak SMP di sekolah, anak-anak SMA, juga melayani ke lembaga ke pemasyarakatan dan panti-panti asuhan. Kita nanti akan gali kesaksian mereka, juga akan kita tanya nanti kenapa mereka tertarik melayani anak-anak SMA, anak-anak SMP dengan wadah yang mereka sebut Wow Movement. Kita sapa mereka. Shalom pendeta Kevin Chiu. Ya, shalom Pak Jonto. Ya, shalom ya. Indra ya. Jadi ini anak-anak muda yang menurut saya figur yang inspiratif. Kita akan mendengar apa testimoni mereka sehingga mereka aktif di pelayanan. Mungkin dari pendeta Kevin Chiu dulu. Kenapa namanya Wow Movement namanya? Silakan. Okay. Silakan disapa para sahabat Narwaktu. Ya, shalom sahabat Narwaktu ya. Jadi kami dalam sebuah kegerakan yang bernama Wow Movement ya. Wow Movement ini ada sebuah singkatan ya, dari mana Wave Overflow Worship. Jadi sesuai nama gereja kami, Gereja Overflow, kegiatan ini berharap supaya menjadi sebuah gerakan pemulihan, gerakan penyembahan dari sekolah-sekolah, dari anak muda lainnya. Begitu ya. Kenapa sasarannya lebih senang anak-anak muda? Jadi memang ini sebuah panggilan Pak Jonto. Jadi kita itu tergerak ya dari sebuah visi untuk pemulihan anak-anak muda. Jadi memang setelah kita gumulkan di dalam sebuah doa dan pewahyuan, kita tergerak untuk melakukan ini. Begitu ya. Boleh tahu sudah berapa sekolah atau SMP, SMA yang dikunjungi di Jakarta ini? Kurang lebih kita ada 20 yang sudah kita kunjungin. Begitu ya. Sekolah, ya. Bagaimana mereka mau bekerja sama untuk ikut, mau dilayani di sekolah oleh Wow Movement ini? Ya, jadi memang kurang lebih itu hampir semua sama ya. Guru di sekolah tersebut sangat welcome. Mereka sangat sukacita ya. Mereka bersyukur kita ada gerakan hati untuk anak-anak muda. Kita tergerak, mereka sangat bersyukur gitu ya. Dan bahkan juga nggak sedikit beberapa guru-guru yang ingin kita rutin untuk melakukannya di sekolah-sekolah mereka gitu. Begitu ya. Iya. Jadi Wow Movement ini akan terus bergerak ke depan untuk menjangkau anak-anak sekolah SMP, SMA begitu? Ya, jadi memang kita akan terus lanjutkan Pak Jonto buat pergerakan ini ke anak-anak muda, ke anak-anak di sekolah SMP dan SMA. Iya. Jadi para sahabat Narwaktu, menurut saya pun ini pelayanan yang luar biasa ya. Masih peduli untuk menjangkau anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu tidak hanya dilayani di gereja, tapi juga didatangi di sekolahnya. Supaya iman mereka bertumbuh dan bisa jauh dari hal-hal yang negatif. Apalagi kita tahu anak-anak muda sekarang begitu rentan jatuh pada bahaya pornografi, bahaya narkoba, termasuk hal-hal yang tidak baik, kecanduan gadget misalnya begitu ya. Nah ini kita tanya kepada pendeta Indra Sihaloho, karena kalau kita lihat latar belakangnya, ini dulu anak seorang tentara ya, betul. Dan dulu pernah dipanggil di kantor polisi karena kenakalannya gitu. Mungkin boleh tahu kenapa dari katakanlah anak-anak yang dulu agak nakal dipanggil polisi sehingga sekarang aktif dalam pelayanan. Silahkan, bisa ada pesan.
Ya, shalom sahabat Narwastu. Eh, Memang saya dulu punya latar belakang ya termasuk yang nggak benar lah ya gitu ya. Saya 2 kali di dibilangnya ditangkap kali ya, kantor polisi. Yang pertama itu karena narkoba, lalu yang kedua juga karena perkelahian seperti itu. Nah, yang membuat saya akhirnya menyadari untuk berbalik, tidak melakukan itu lagi, pada dasarnya karena memang waktu itu saya melakukan itu karena butuh pengakuan, Pak. Keren gitu. Itu waktu mahasiswa atau SMA? Waktu SMA. Oh, SMA. SMA, iya. SMA saya sudah lebih cepat, Pak, mengalami hal demikian gitu ya. Jadi butuh pengakuan, keren, terus lihat rumput tetangga lebih hijau, ya artinya tuh lihat teman-teman kok bisa boleh main ini. Memang kalau boleh jujur saya ya, kalau di rumah saya agak strict parent lah kalau bahasa anak-anak sekarang tuh ya. Orang tua saya agak strict gitu, agak keras gitu. Karena tentara ya? Ya. Akhirnya ya karena saya lihat teman-teman kok bisa main sini sana sini gitu kan ya. Akhirnya saya ya mencari kesenangan itu di luar, Pak, gitu, seperti itu. Misalnya disuruh pulang sekolah, saya harusnya langsung pulang, kerjain PR kan, tidur seperti perintah orang tua, tapi saya nggak mau kan, saya pengen pulangnya sore, main dulu segala macam. Akhirnya kenal lah hal-hal seperti itu, narkoba, minuman keras seperti itu dan lain-lain lah seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya menyadari kalau setelah ketangkap 2 kali itu udah pindah sekolah dari SMA 39, tinggal kelas dulu, Pak, baru dipindahin ke SMA Dharma Bakti gitu. Jadi di SMA 39 saya tinggal kelas karena nakal begitu ya? Iya, udah kelihatan nih kan. Pas kelas 2 jurusan IPS saya, terus karena memang sering cabut kan, Pak, gitu. Hampir kalau seminggu tuh kayaknya hampir jarang saya di kelas gitu loh. Makanya orang tua juga udah ngelihat tanda-tanda kayaknya kemungkinan besar nggak bakal naik kelas nih gitu. Udah akhirnya pindah ke SMA Dharma Bakti di Jalan Raya Bogor, Pak, seperti itu. Lalu ya karena mengalami hal demikian, baru saya sadar bahwa wah ternyata ini tidak keren ya gitu, yang ada malah nambah masalah gitu. Karena saya melihat ada guru di sekolah tersebut yang memperlihatkan saya kepada murid-murid yang ada di SMA Dharma Bakti itu, Pak. Murid-murid yang dia punya kerinduan untuk sekolah tapi dia nggak punya duit. Nah, saya orang tua ada lengkap tapi nggak mau sekolah, nggak mau belajar gitu ya. Akhirnya ya itulah yang membuat saya tersentuh gitu, Pak. Iya. Jadi waktu mahasiswa sudah mulai ikut di perkumpulan mahasiswa Kristen? Belum, Pak. Jadi waktu mahasiswa S1 itu saya masih kuliah pulang aja. Fokus saya itu seperti itu. Lalu semester 4 kurang lebih, semester 4 baru saya mengikuti pelayanan, Pak. Gitu. Mengikuti pelayanan di kampus? Di gereja. Di gereja ya? Ya, itu awal saya pelayanan di gereja yang sebelumnya. Tapi ada yang perlu ditambahkan ini. Kenapa bisa tertarik melayani di gereja? Nah, apa ada pengalaman spiritual atau pengalaman iman? Nah, kalau pengalaman iman, pengalaman spiritual, ya saya tentunya pasti pernah mengalami mujizat. Itu udah pasti, ya kan. Mujizat apa itu? Waktu kelas 6 ya, kelas 6 apa kelas 1 SMP itu, Pak, saya hampir mati sebenarnya, hampir meninggal gitu, divonis dokter karena demam berdarah, udah stadium akhir. Stadium bahasanya apa ya, stadium pokoknya udah trombosit juga udah 30.000 kan, kalau normalnya itu kan 120.000 katanya seperti itu. Jadi udah inilah, udah seperti nggak ada harapan gitu kalau kata orang-orang ya, dokter gitu, seperti itu. Jadi disitulah saya mengalami mujizat. Terus juga yang membuat saya tertarik untuk pelayanan ke gereja, waktu saya kuliah itu di kampus, ya saya ketemu dengan beberapa orang yang sering ngobrol, Pak, dengan saya gitu loh. Sering ngobrol, sharing firman, bertanya tentang Alkitab, terus bertanya tentang beberapa hal lah pokoknya tentang yang berhubungan dengan kekristenan seperti itu, Pak. Akhirnya
saya di situ menyadari bahwa wah, saya harus memperlengkapi diri dan saya harus punya komunitas untuk bisa mendalami hal tersebut gitu loh. Dan selain itu juga sebagai rasa syukur saya untuk bisa melayani Tuhan gitu loh. Barulah saya melangkahkan kaki saya untuk mendaftarkan pelayanan di gereja saya yang sebelumnya itu gitu. Begitu Kalau ya. kalau di kampus saya nggak aktif organisasi apapun, Pak. Seperti itu. Begitu ya. Mm-mm. Bagaimana rasanya mengikuti pelayanan? Ya dibilang berat pastilah, maksudnya kita nggak inilah yang nggak munafik lah gitu ya, pasti kita harus pikul salib kan, Sekarang sudah full time ya? sudah full time Pak. Gitu. Terus pikul salib udah pasti tuh ya Pak ya, sakal diri ya kan, kadang-kadang juga dulu pertama kali pelayanan tuh kan ya ketemu orang yang ini kan, yang mungkin membuat kita nggak suka gitu ya, pasti kan ada clash gitu ya, itu juga kan berontak sekali gitu di hati gitu Pak. Jadi memang nggak semudah membalikan tangan. Dan saya ingat persis waktu itu bapak saya waktu tahu saya mau bergabung melayani di gereja yang sebelumnya itu, bapak saya cuma bilang dia kaget juga karena awalnya saya nggak mau pelayanan Pak, nggak mau sama sekali gitu loh. Ya makanya bapak saya begitu tahu saya mau pelayanan kaget, loh kok bisa gitu, kemarin-kemarin kan nggak mau, keras sekali gitu saya nggak mau gitu loh. Ya udah ya akhirnya bapak saya sebelum saya berangkat dia cuma bilang gini, sampai sekarang saya ingat, untuk bisa pelayanan itu satu kuncinya tuh menerima keadaan setiap di sekitar kita Pak. Orang-orang kan pasti berbeda gitu, nah gitu kita harus bisa menerima hal tersebut gitu. Itu yang saya pegang, karena kalau nggak bisa pasti sebentar keluarkan gitu, perkara clash keluar seperti itu. Artinya orang tua kaget, gembira, Iya, kurang lebih seperti itu. atau katakanlah, wah kenapa Indra bukan jadi dokter atau jadi apa pengacara atau yang lain begitu, bukan begitu? Enggak, karena kan waktu itu masih kuliah Pak. Jadi ya pelayanan kan belum ada ketahuan bakal saya jadi full time gitu Pak. Jadi waktu itu kan masih kuliah saya bergabung pelayanan hari Minggu. Jadi orang tua saya kaget itu kaget karena ya kayak puji Tuhan, bersyukur karena kemarin tuh sebelumnya ya nggak mau saya pelayanan gitu Pak. Termasuk keras. Begitu ya? Iya. Iya. Sekarang ke pendeta Kepincio. Ya. Ini wow movement ini kan sudah puluhan sekolah di Jakarta dijelajahi. Apa yang mendorong seorang pendeta Kepincio tertarik atau termotivasi untuk melayani anak-anak muda? Ya, jadi memang kami dari wow movement yang memiliki latar belakang yang kurang lebih sama Pak. Jadi saya, pendeta Indra, dan satu lagi sahabat kita yang kebetulan belum bisa hadir, pendeta Effendi ya. Kalian bertiga itu memiliki mungkin bisa dibilang masa remaja yang cukup nakal gitu sebelumnya, sehingga Boleh tahu disebut nakalnya seperti apa itu? kalau pendeta Effendi itu pernah masuk lembaga pemasyarakatan ya, kurang lebih 10 tahun karena jual beli obat-obatan gitu. Kalau saya puji Tuhan mungkin bisa dibilang saya lahir dengan dan dibesarkan dengan figur papa yang seorang peminum. Oh, orang tua? Iya, karena dari latar belakang agama yang berbeda sebelumnya, tidak mengenal Tuhan, jadi sehingga saya baru bisa tidur kalau papa saya udah tidur Pak. Karena kalau dia masih mabuk Pak, itu kata-katanya itu sampai kurang enak didengar Pak. Jadi mengata-ngatain anaknya segala macam, banding-bandingkan anaknya, sehingga akhirnya ada pemberontakan dalam diri. Sehingga saya memberontak, saya menjadi nakal di sekolah ya. Jadi kalau saya dulu diajak teman ke gereja itu Pak, itu bukan buat ibadah Pak, buat berantem Pak. Jadi saya bawa rantai, bawa pisau, macam-macam Pak ke gereja dari saya kecil Pak, dari SMP. Jadi waktu SMP Iya. pernah tawuran juga? Pernah tawuran juga. Jadi sampai suatu kali guru saya itu hukum saya Pak, suruh saya berdiri di atas meja ya, berdiri di atas meja guru agama saya, dan taruh buku pelajaran agama itu di atas kepala saya.
saya lakukan. Dia sambil kelilingin saya, dia bilang, Kevin, kamu anak gak berguna, kamu anak gak punya masa depan, kamu gak bakal jadi apa-apa. Nah, Sebentar. Itu guru Kristen atau apa? guru Kristen. Ya, silakan. Nah, itu hal-hal yang masa lalu saya. Kemudian setelah saya bertobat, saya mau datengin anak-anak muda dari satu sekolah ke satu sekolah, mau ketemu anak muda dari satu anak muda ke satu anak muda, mau bilang bahwa kamu punya masa depan di dalam Tuhan. Dia katakan di ayat Alkitab, Tuhan memberikan rancangan yang baik kepada setiap kita. Jadi dari berdasarkan latar belakang kita sama-sama ingin melakukan pemulihan buat anak-anak muda. Begitu ya. Nah, pengalamannya selama ini dalam melayani anak-anak muda SMP, SMA, tentu ini kan tidak mudah kan? Mereka pasti punya karakter yang katakanlah tidak gampang diarahkan. Bagaimana selama ini? Ya. Jadi sempat suatu kali saat kita mendoakan, Pak, ya, kita mendoakan selesai kegiatan itu, ada seorang wanita itu menangis menjerit. Masih anak SMP, waktu itu sekolah SMP. Masih SMP kelas 1 atau kelas 2. Dia menjerit kencang, ya, kedengaran satu kelas menjerit kencang. Pas ditanya ternyata dia itu ditinggal oleh ayahnya, ya. Jadi hanya ibunya dan dia ada sebuah luka di dalam dirinya. Jadi hal-hal ini yang kadang bahkan mungkin dia nggak ceritakan ke teman-temannya, dia nggak bisa ceritakan ke gurunya. Hal-hal yang open kalau keluar kita dengan pelayanan hati ke hati. Begitu ya. Nah, ini kan sudah puluhan sekolah yang dikunjungi untuk melayani. Lalu bagaimana sambutan pihak sekolah ketika Wow Movement ini masuk ke dalam? Sambutan pihak sekolah? Iya. Ya, sambutan pihak sekolah sejauh ini sih semenjak saya bergabung, Pak. Saya bergabung tuh bulan Mei ya, kalau nggak salah. Juni ya, kurang lebih seperti itu. Pihak sekolah sih welcome, Pak. Gitu. Welcome. Nggak ada yang keberatan atau nggak ada yang seperti bertentangan atau yang negatif, nggak ada. Welcome. Jadi kita pun juga mainnya juga enjoy gitu, Pak. Begitu ya. Boleh tahu apa saja bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan Wow Movement ini di SMP, di sekolah gitu? Boleh tahu apa saja? Misalnya selain pelayanan firman, misalnya apakah ada retreat gitu? Altar call sih, Pak, sejauh ini yang selama saya bergabung di Wow Movement, pelayanan ke sekolah-sekolah, sehabis pendeta Kevin membagikan firman ya tentang gambar diri, hati Bapa gitu ya, supaya anak-anak itu bisa mengenal identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita setelah dibagikan firman, kita doakan anak-anak itu satu persatu, Pak, gitu, untuk altar call berdiri. Iya. Ya. Ini bicara tentang doa. Tentu dari puluhan sekolah yang kalian kunjungi pasti ada anak-anak yang terbuka menyampaikan, tolong didoakan dong saya, Bang Indra gitu. Pernah dengar permintaan doa untuk didoakan, misalnya permintaan khusus begitu? Kalau yang saya pribadi belum ada sih, Pak, ke saya yang permintaan secara pribadi khusus belum ada sejauh ini. Mungkin ke pendeta Kevin. Iya, ada. pendeta Kevin bagaimana? Kalau kita memang ada beberapa anak yang sehabis kegiatan selesai itu mereka tiba-tiba nggak pergi, mereka tetap di tempat dan mungkin malu-malu ya menghampiri dan minta didoakan. Ada beberapa, bahkan bukan cuma anak-anak, ternyata guru-gurunya pun ada yang minta didoakan. Ya, guru-gurunya pun ada yang minta didoakan, dikuatkan imannya supaya dapat terus mengajar dan melayani anak-anak ini. Begitu ya. Ya. Oke. Kita sudah tahu ya, ini di perkotaan tantangan anak-anak muda sekarang juga sering membuat orang tua was-was. Ya, saya punya 3 anak, 1 mahasiswa di Jatinangor, Bandung, 2 lagi, 1 SMP dan SMA. Kita pun kadang-kadang berpikir bagaimana mereka di sekolah, itulah gunanya kekuatan doa. Lalu bagaimana selama ini pihak Wow Movement ini menjalin komunikasi dengan anak yang dibina? Apa ada grup WA dibikin untuk selalu berkomunikasi dengan mereka? Ya. Jadi biasanya kami menjaga komunikasi dengan antar sekolah lewat PIC sekolahnya. Apakah dia ketua Rokrisnya, apakah dia guru agamanya,
Dan juga kita welcome mereka buat menghubungi kita ya, dengan cara mereka ada kontak kita ya dari WhatsApp dan media sosial, sehingga anak-anak itu dapat tidak terputus lah dengan kita. Oh, jadi ada media sosial Wow Movement ini? Ada. Itu berupa apa? Facebook, TikTok, Instagram? Instagram. Oh, begitu. Iya. Lalu kalau kita bicara tentang tantangan anak-anak muda saat ini, seperti di Jakarta dan sekitarnya, nah, ada bahaya narkoba, pergaulan bebas, ada kecanduan terhadap gadget gitu. Lalu apa rencana Wow Movement ini selanjutnya, Pendeta Kevin? Oke. Jadi memang yang pertama, segala sesuatu itu dimulai dari spiritual ya, kerohanian. Jadi kita utamakan memang supaya dengan ibadah-ibadah ini kita dapat meningkatkan imannya, spiritualnya ya. Kedua, setelah iman memang butuh yang namanya penyuluhan ya. Jadi ke depan mungkin setelah kita menambahkan materi-materi yang tadi udah diceritakan oleh Pastor Indra ya, Pendeta Indra, mungkin kita akan tambahkan beberapa materi lagi untuk melakukan penyuluhan. Tapi tetap memang setiap kita ke sekolah kita selalu memberikan kesaksian-kesaksian yang lihat dari kesaksian Pendeta Indra, kesaksian Pendeta Effendi, kesaksian saya, supaya mereka itu paham konsekuensinya dari apa yang mereka lakukan. Iya. Kalau menurut Pendeta Indra gimana? Tentang yang Iya. anak muda sekarang apa ya? Gadget. Apalagi sekarang ini kan anak-anak muda karena ada handphone ya. Ya. Ibadah katanya nggak usah tatap muka, cukup melalui handphone. Gimana pendapat Indra? Ya, kalau pendapat saya, Pak, ibadah online ya situasional sih kalau saya, Pak ya. Kalau saya situasional. Tapi juga jangan jadikan pembenaran untuk supaya nggak harus datang ibadah. Sedangkan kan kita harus berjemaat, berkumpul juga gitu kan, Pak, beribadah seperti yang tadi Bapak juga sempat bilang kan gitu. Kita kan harus bersekutu bersama gitu kan. Jadi ya buat saya pribadi sih situasional lah seperti itu. Tapi juga jangan dijadikan pembenaran supaya tidak bisa nggak hadir ibadah gitu. Memang ada plus minusnya sih memang kalau bicara ibadah online ya, terutama dengan gadget ini gitu, terutama banyak lagi game-game gitu ya. Game-game itu kan bikin kecanduan juga gitu ya. Saya pernah ketemu di Bandung waktu itu, Pak. Saya waktu itu kan sebelum bergabung dengan Pendeta Kevin, ya gerejanya Pendeta Kevin, saya kan di gereja yang sebelumnya itu memang sejak 2016 sudah full time itu saya ditaruh jadi pastoral diakonia kan, di cabangnya yang ada di Semarang 2 tahun, terus dipindah ke cabang yang di Bandung 5 tahun. Jadi saya kenapa 2024 Januari baru balik lagi ke Jakarta, setelah dari Bandung sempat 6 bulan di Medan saya, Pak. Itu setelah ditabiskan pendetaannya di tempat sebelumnya. Lalu nah di Bandung ini saya pernah ketemu nih sama anak yang game gini, anak jemaat gitu, Pak. Akhirnya rusak gitu loh, rusak, sering ngelawan orang tuanya, itu ngelawan, masih SMP deh kalau nggak salah. Terus terakhir yang saya dapat kabar, karena ya gitulah ya, karena kacau lah gitu, benar-benar kayak berontak lah gitu ya karena kecanduan main game ini. Terakhir tuh saya dapat info melakukan pergaulan bebas gitu ya. Karena kecanduan gadget ini. Ya pergaulannya kan dia udah main game terus, susah dikasih tahu dan segala macem, akhirnya masuk ke lingkungan teman-temannya itu udah kenal cewek dan lain-lain. Kena itu ya, SMP atau SMA itu? SMP, Pak. SMP. Wah, iya. SMP kelas 3. Kelas 3. Kok sejauh itu ya? Sejauh itu, Pak. Memang ya ini kita kan bukan mau menceritakan keadaan keluarganya, tapi memang keluarganya itu juga berantakan sih waktu itu gitu loh, antara ayah tidak ada perhatian orang tua. Iya, seperti itu, Pak. Begitu ya. Gitu. Iya. Yang terakhir ini Pendeta Kevin.
ini bulan Februari ya, bagi anak-anak muda di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia, setiap tanggal 14 Februari sering dirayakan hari kasih sayang atau dengan istilah sekarang ini Valentine Day. Ya, boleh kasih pesan terhadap anak-anak muda Kristen tentang hari Valentine Day ini? Oke. Ya. Jadi sahabat-sahabat Narwastu, buat semuanya lintas generasi terutama anak muda, bahwa kita merayakan Valentine ya, mungkin dunia merayakan Valentine akan hari kasih sayang, tapi kita ingat satu hal, bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan kita yang akan selalu memberikan kasih sayang untuk setiap kita. Jadi mungkin kita nggak harus hari khusus di Valentine. Gimana kalau setiap harinya ada hari kasih sayang? Karena Tuhan kita Tuhan yang kasih sayang. Kita menerima kasih Tuhan dan kita juga bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita, bukan cuma khusus di tanggal 14 Februari, tapi di setiap harinya, karena ada Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Begitu ya. Baik, para sahabat Narwastu, perbincangan yang cukup menarik ya, menginspirasi dari dua anak muda yang pernah dulu waktu masa mudanya mereka ini termasuk kategori nakal, tapi sekarang jadi pendeta, tidak mudah. Mereka mengalami pengalaman iman yang luar biasa, sehingga mereka sekarang peduli kepada anak-anak muda di DKI Jakarta ini, melayani anak-anak SMP, SMA, melayani narapidana di lembaga pemasyarakatan ya, termasuk melayani anak-anak di panti asuhan. Ya, kita berdoa kiranya anak-anak muda ini, Pendeta Kevin, Pendeta Indra, senantiasa sehat diberkati Tuhan ya dalam pelayanannya, dengan wadah Wow Movement ini kiranya semakin maju dan diberkati Tuhan. Terima kasih Pendeta Kevin, Pendeta Indra atas kunjungannya ke kantor Narwastu. Akhirnya kami undur diri, para sahabat Narwastu. Kami sampaikan kiranya Bapak Ibu senantiasa sehat, diberkati Tuhan di bulan Februari ini. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.